wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumi liqa'i rabbi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im wa karrim wa 'azim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap para alimil ulama, para habaib dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para asatidil kiram, para hujjaj, para ajengan, para muallim, yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada semuanya. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita bil khusus yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Diberikan kesehatan lahir batin, istiqamah dalam ibadah. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Putra dan putrinya Allah jadikan putra dan putri yang salih dan salihah. Yang kami hormati aparatur pemerintahan min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, bil khusus Bapak Kades, Pak Ketua RW, Ketua RT. Mudah-mudahan aparatur pemerintahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan para pemimpin yang amanah, pemimpin yang sayang terhadap masyarakat dan rakyatnya, pemimpin yang mengikuti kepemimpinan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Perumahan Puri Adika beserta staf jajarannya, Ketua Pemuda atau Ketua Pengajian Pemuda Desa Jampang, Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, santriawan, santriawati yang kami hormati dan kami banggakan, yang mohon maaf tidak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat kami kepada semuanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam ini Allah kumpulkan kembali nanti di surganya, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan lahir batin, kekuatan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi yang mulia. Mudah-mudahan kita pun dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah peristiwa agung, peristiwa mulia, peristiwa dahsyat yang terjadi kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini sebuah peristiwa untuk menguji keimanan manusia. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas." Dan tidaklah aku jadikan Isra wal Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kami perlihatkan sebahagian kekuasaan kami, illa fitnatan linnas, terkecuali menjadi sebuah ujian untuk keimanan manusia. Oleh karenanya tidak sedikit manusia pada waktu itu ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya, orang yang lemah keimanannya kembali murtad keluar dari Islam. Bahkan yang kufur semakin kufur, yang ingkar semakin ingkar dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa ini, Abu Jahal langsung datang kepada Abu Bakar. Dia bertanya, "Ya Aba Bakrin, hal tusaddiqu kidba Muhammad?" Wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya tentang kebohongan Muhammad yang ia ngaku Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, ke Rafraf Mustawa? Akal sehat mana yang bisa menerima perjalanan yang begitu jauh ditempuh dengan waktu yang relatif singkat? Coba pakai logika. Ini kata Abu Jahal. Apa jawaban Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Wahai Abu Jahal, lau qala Muhammadun ab'ada min dhalik, wallahi la saddaqtu." Seandainya Muhammad berkata lebih jauh lagi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialaminya, demi Allah aku akan mempercayai dan membenarkan perkataan Muhammad. Ini keimanan Abu Bakar ini luar biasa. Sahabat baginda Rasul yang begitu jujur dengan keimanannya, percaya langsung kepada apa yang terjadi, yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya pada bapak-bapak, kira-kira punya sahabat yang jujur penting apa tidak, Pak? Punya sahabat yang soleh penting apa tidak, Pak? Penting. Kenapa? Karena sahabat yang jujur, sahabat yang soleh, teman yang jujur, teman yang soleh, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan nanti di akhirat, ketika kita wafat, biasanya ada orang yang meninggal dunia kemudian disolatkan, si imam ngomong, "Hal tashhaduna anna hadhil jinazah min ahlil khair?" Jawabnya apa, Pak? Itu yang jawab siapa? Sahabat kita. Yang jawab tetangga kita. Yang jawab teman kita, bersaksi di hadapan Allah tentang kebaikan kita. Apalagi nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alangkah pentingnya kita punya sahabat yang beriman, yang bertakwa, yang saleh.
Alangkah pentingnya kita mempunyai teman yang saleh. Maka saking pentingnya Bapak Ibu, Nabiullah Yusuf alaihi salam di dalam doanya yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Nabi Yusuf memohon kepada Allah. Apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardh anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Salah satu doa Nabiullah Yusuf yang diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Allah, Engkau telah memberikan kepadaku sebahagian dari kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkanku tentang ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ardh, Engkaulah zat yang menciptakan langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah yang mengurus segala urusanku baik di dunia dan di akhirat. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan satukan aku, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Ini doa Nabiullah Yusuf, Pak. Padahal Nabi Yusuf adalah orang yang soleh, seorang nabi, akan tetapi masih meminta kepada Allah agar ia dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Bahkan bukan hanya Nabiullah Yusuf alaihi salam, Nabiullah Ibrahim alaihi salam pun memohon kepada Allah dalam doanya. Apa doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hukman, ay ilman katsira, ilmu yang sangat banyak, wa alhiqni bis salihin, dan satukan aku, gabungkan aku dengan orang-orang saleh. Masya Allah, alangkah bahagianya kita malam ini dikumpulkan oleh Allah bersama para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, para alimil ulama. Mudah-mudahan mereka kelak di yaumul qiyamah bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal. Bahkan bukan hanya Nabiullah Yusuf alaihissalam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam doanya memohon kepada Allah, Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Kata Rasulullah, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, hidupkan kami dalam keadaan muslim, dan gabungkan kami dengan orang-orang saleh. Itu doa Rasulullah, memberikan contoh kepada kita sebagai umatnya. Bahkan indal ihtidar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, sakaratul maut, Rasulullah pun berkata, Allahumma fir rafiqil a'la. Mal maksud bil rafiqil a'la? Apa yang dimaksud dengan rafiqil a'la? Kata ulama, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rasulullah memohon kepada Allah agar digabungkan dengan rafiqil a'la. Maksud rafiqil a'la di sini adalah ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, agar Rasulullah digabungkan dengan para nabi terdahulu, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Masya Allah ya. Alhamdulillah, alangkah bahagianya kita digabungkan pada malam ini dengan orang-orang saleh, para dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu yang dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dengan adanya orang soleh di tengah-tengah kita, itu akan menjadi sebuah jaminan Allah menurunkan penjagaannya dari berbagai mara bahaya dan musibah. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir yang dikutip oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, innallaha la yahfadhur rajul as-salih, innallaha la yahfadhu birrajul as-salih waladahu wa walada waladihi wa qaryatahu allati kana fiha wa duwairati allati fiha. Kata Muhammad ibn Munkadir, beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala la yahfadu, Allah akan menjaga birrajulis salih, dengan sebab seseorang yang saleh yang berada di tengah-tengah kita, waladahu, pertama yang akan dijaga adalah anaknya, wa walada waladih, yang kedua adalah cucunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surah Al-Kahfi diceritakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah. Di dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam, yang suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan melewati sebuah perkampungan. Di kampung tersebut ada rumah yang mau roboh, ada dinding yang mau roboh. Kemudian itu dinding diangkat kembali, dibetulkan kembali oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Musa bertanya, kenapa engkau membetulkan kembali dinding yang mau roboh ini? Apa jawaban Nabiullah Khidir alaihissalam? Dinding ini, rumah ini adalah milik anak yatim. Dan di bawah dinding ini, di bawah rumah ini ada simpanan. Simpanan siapa? Simpanan nenek moyangnya dulu. Wa kana abuhuma salihah, dan nenek moyangnya termasuk orang soleh. Jadi wasilah orang soleh. Padahal dalam kitab tafsir dijelaskan itu sudah 7 turunan, ya, anak yatim ke-7-nya, tapi masih Allah jaga. Sebab apa? Sebab kakek neneknya orang soleh. Maka Masya Allah, keberkahan orang soleh luar biasa. Yang pertama yang akan Allah jaga adalah anaknya, yang kedua adalah cucunya. Bahkan bukan hanya anak dan cucunya, wa qaryatahu allati kana fiha, kampung yang di dalamnya ada orang soleh, Allah pun akan menjaganya. Alhamdulillah, di sekeliling kita ada orang saleh. Insya Allah kampung kita, desa kita akan dijaga oleh Allah dari berbagai mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Desa kita, kampung kita akan aman. Alhamdulillah. Kira-kira desa yang aman itu perlu apa tidak, Pak? Kampung yang aman itu penting apa tidak? Penting, sangat penting, luar biasa. Kita punya harta banyak, akan tetapi tidak aman. Kira-kira bisa tidur apa tidak, Pak? Nggak bisa, ya? Maka salah satu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarah. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, sebagai baladan amina, negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu minas samarat, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk Mekah ini.
Ya, saya tanya kepada bapak-bapak, Nabiullah Ibrahim alaihi salam dalam doanya yang pertama diminta rezeki dulu apa rasa aman dulu, Pak? Rasa aman. Yang pertama diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah rasa aman. Setelah meminta rasa aman, baru Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah rezeki. Sebab rasa aman sangat penting. Ya, mudah-mudahan kampung kita, desa kita, perumahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kampung, desa dan perumahan yang aman sentosa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi pada peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana peristiwa tersebut yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang diabadikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kapan terjadinya? Lailan, pada malam hari Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Kenapa Rasulullah diisrakan pada malam hari tidak siang hari? Karena malam hari merupakan waktu yang istimewa, waktu yang luar biasa, waktu yang banyak diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu waktu malam. Maka orang-orang yang berjalan menuju masjidnya Allah di waktu malam itu mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah. Apa dalam hadis? Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Ini kata Rasulullah, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjidnya Allah di waktu malam, maksudnya sholat isya dan sholat subuh, bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka waktu malam itu luar biasa, Pak. Sampai-sampai ketika seseorang menuju masjidnya Allah di waktu malam, Allah akan berikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kenapa dikatakan dengan cahaya yang sempurna? Apakah ada cahaya yang tidak sempurna? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nanti di hari kiamat yu'tuna ala qadri a'malihim. Manusia itu akan diberi cahaya oleh Allah sesuai dengan kadar amalnya ketika di dunia. Ada yang cahayanya itu kan nakhlah, seperti pohon kurma, Pak. Tingginya berapa meter tuh pohon kurma? Kira-kira misalkan 3 sampai 4 meter. Tuh cahayanya luar biasa. Ada juga yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala karrajulil qaim, seperti seorang laki-laki yang sedang berdiri. Kira-kira berapa meter? Ukuran 2 meter kurang, ya. Dan ada juga manusia yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebesar ibu jarinya. Dan itu juga kadang nyala, kadang tidak berkedip-kedip itu cahayanya. Jadi tergantung amaliyah ibadah kita ketika di dunia. Semakin banyak amal ibadah kita di dunia, semakin besar cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Masya Allah. Kayak kita lampu nih ya, ada yang ukurannya 20 watt, ada yang ukurannya 10 watt, ada juga yang ukurannya 5 watt. Itu cahayanya berbeda. Begitupun nanti di hari kiamat manusia berbeda-beda diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, di alam barzah pun, di alam kubur pun, yang ukurannya 1 kali 2 meter, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam pandangan mata kita gelap,
tetapi insya Allah nanti akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, sehingga alam kuburnya akan bercahaya. Ya. Mudah-mudahan ketika kita wafat, ya, di alam barzah kita diberikan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Manusia, Bapak Ibu, setelah meninggal dunia itu terbagi pada dua golongan. Golongan yang pertama itu disebut dengan golongan mustarihun. Golongan yang kedua disebut dengan golongan mustarahun minhu. Apa yang disebut dengan golongan mustarih? Golongan mustarih itu diambil dari kata istaroha, yastarihu, istirahat. Jadi ada golongan manusia yang meninggal dunia, masuk ke alam barzah, masuk ke alam kuburnya beristirahat. Maka sudah ada kalimat, mari kita hantarkan ke tempat pengistirahatan terakhirnya. Itu di alam barzah istirahat. Tapi tidak semua manusia di alam barzahnya istirahat. Siapa yang di alam barzahnya istirahat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Yang istirahat di alam barzah, mendapatkan kesenangan di alam barzah, mendapatkan nikmat di alam barzah atau di alam kubur adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ketika wafat masuk ke alam barzah, dia istirahat dari payahnya dunia, dari capeknya dunia, dari sakitnya dunia, dari lelahnya dunia, ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di alam barzahnya diluaskan seluas pandangan mata memandang, dan kuburnya oleh Allah dipenuhi dengan cahaya. Bahkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, Pak. Golongan manusia yang meninggal dunia mustarihun, beristirahat, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada golongan yang kedua. Mana golongan yang kedua? Disebut dengan mustarahun minhu. Apa itu mustarahun minhu? Bukan si mayit yang beristirahat, akan tetapi orang-orang yang berada di sekelilingnya istirahat. Istirahat dari apa? Dari kezalimannya. Sebab ia ketika di dunia sering zalim kepada orang lain, sering menyakiti orang lain, maka ketika dia meninggal dunia, orang-orang yang berada di sekitarnya istirahat dari kezalimannya. Jadi ada orang yang meninggal dunia tapi disyukuri orang yang masih hidup. Alhamdulillah si anu meninggal dunia. Kira-kira ada gak yang seperti itu? Ada. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang sering menyakiti orang lain ketika meninggal dunia, ada orang yang bersujud syukur karena saking bahagianya. Salah satu contoh dulu Bapak Ibu, ada yang bernama Raja Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau adalah seorang pemimpin yang zalim, pemimpin diktator yang tidak sayang kepada rakyatnya, sering menindas rakyatnya, bahkan zalim kepada para alim ulama, zalim kepada zuriyah Rasulullah SAW. Maka ketika meninggal dunia, orang-orang yang berada di sekitarnya sujud syukur saking bahagia dengan meninggalnya. Na'udzubillah, jangan sampai kita tergolong pada golongan yang kedua, mustarahun minhu. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka bagi orang-orang yang seperti itu, tidak ada yang sedih dengan meninggal dunianya. Bahkan langit dan bumi pun tidak bersedih. Di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah, fama bakat alaihimus sama'u wal ard. Langit dan bumi tidak sedih dengan meninggalnya orang seperti itu.
bahkan ahli langit para malaikatnya Allah, ahli bumi yaitu manusia, sedikit pun tidak bersedih dengan meninggal dunianya, bahkan ia senang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wafat masuk pada golongan yang pertama, golongan mustarih, yang beristirahat, yang senang, yang mendapatkan rahmat Allah di alam barzah dan nanti di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari sama-sama kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan, Pak. Insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu dengan tamu agung, tamu mulia, bulan yang kita tunggu-tunggu, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya sebelum datangnya bulan Ramadan kita harus mempersiapkan diri kita secara maksimal. Salah satu kebahagiaan manusia ketika datang bulan suci Ramadan menyambutnya dengan sambutan dan persiapan yang maksimal. Karena apa? Karena manusia ketika datang bulan suci Ramadan terbagi dua, Pak. Ada yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Bukan senang dapat THR ya, Pak. Akan tetapi senang karena ia akan memetik pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada golongan kedua, ketika mau datang bulan suci Ramadan dia kesal, dia tidak senang. Kenapa? Karena di siang harinya harus berpuasa, di malam harinya harus taraweh, di waktu subuh, di waktu sahur ia harus bangun untuk melaksanakan sahur. Ia gak mau kedatangan bulan suci Ramadan. Khawatir orang-orang seperti ini digambarkan oleh Allah seperti gambaran orang-orang munafik. Ini orang-orang munafik, Bapak Ibu, apabila diajak perang oleh Rasulullah SAW, dia sama sekali tidak ada persiapan, baik persiapan secara fisik ataupun persiapan senjata, tidak ada sama sekali. Maka disindir oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, "Lau aradul khuruja la'adu lahu uddah fathabbatahumullah." Seandainya orang-orang munafik benar-benar ingin ikut perang dengan Rasulullah SAW melawan kaum musyrikin, kaum kafirin, tentu orang-orang kafir la'addu lahu udda, menyiapkan persiapan yang maksimal, baik persiapan senjata ataupun persiapan mental, persiapan fisik. Akan tetapi orang-orang munafik sama sekali tidak ada persiapan. Fathabbatahumullah, maka Allah melemahkan semangatnya, melemahkan keinginannya, sehingga ia tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita khawatir seperti orang-orang munafik ketika datang bulan suci Ramadan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sama sekali ada persiapan di dalam diri kita. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah melemahkan keinginan kita, Allah melemahkan semangat ibadah kita, sehingga kita tidak bisa beribadah dengan maksimal. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kira-kira Bapak Ibu, apa persiapan kita menuju bulan suci Ramadan? Kata ulama, minimal ada 3 persiapan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Ilmu tentang puasa, baik ilmu tentang fikihnya ataupun ilmu tentang yang bisa membaca apakah puasa kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Baca lagi ilmu, ya, mudzakarah lagi, ngaji lagi ilmunya. Ya, itu sebagai pembekalan menuju bulan suci Ramadan. Karena ilmu itu penting, maka patut diapresiasi ini para pemuda Jampang. Ada kajian rutin bulanan, ini luar biasa, Pak.
Kenapa? Karena tidak di semua kampung, di semua desa ada pengajian seperti pengajian di desa Jampang. Alhamdulillah. Maka patut kita dukung. Ya, mudah-mudahan terus-menerus istiqomah, berjalan terus-menerus, dan para asatidnya, para kiainya mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena ilmu itu penting, Bapak Ibu. Saking pentingnya tuh ilmu, Al-Imamul Bukhari beliau menulis dalam kitabnya Sahihul Bukhari satu bab yang berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qaul Wal Amal, yaitu satu bab tentang ilmu sebelum berbicara dan sebelum beramal. Karena apa? Karena banyak orang yang berbicara tapi tanpa didasari ilmu. Banyak orang yang beramal tapi tanpa didasari ilmu, yang akhirnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Zubair beliau mengatakan, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu mardudah, tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya ilmu, Bapak Ibu semuanya yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan kepada nabinya untuk apa? Untuk menambah ilmu. Padahal Allah tidak pernah menyuruh kepada nabinya untuk minta ditambahkan sesuatu terkecuali minta ditambahkan ilmu. Allah tidak pernah menyuruh kepada nabinya untuk ditambahkan rezeki, untuk ditambahkan sesuatu, terkecuali Allah menyuruh kepada nabinya untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkan untukku ilmu. Itu saking pentingnya ilmu. Bahkan tadi Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli hukma, ya Allah anugerahkan kepadaku hukma, ay uluman katsira, yaitu ilmu yang sangat banyak. Jadi persiapan yang pertama untuk menyambut bulan suci Ramadan itu apa, Pak? Ilmu. Yang kedua adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai dosa dan kemaksiatan, agar kita ketika berada di bulan suci Ramadan kita suci, baik suci zahir ataupun suci batin. Kenapa harus bertaubat, harus membersihkan diri kita? Karena khawatir dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan akan menghalangi nikmatnya beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Dosa dan maksiat yang kita lakukan akan menghalangi semangat kita beribadah di bulan suci Ramadan. Maka sahabat mulia Ibnu Mas'ud pernah ditanya, ya Ibnu Mas'ud, ma nastati'u qiyamal lail? Kenapa aku tidak mampu, tidak bisa bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail? Sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, aq'adatum dzunubukum, yang menyebabkan engkau tidak bisa bangun malam adalah dosa-dosa dan maksiat yang engkau lakukan. Itu menghalangi semangat kita beribadah, menghalangi lazatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Uzair alaihi salam di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Uzair, idza antakta dhanban fala tanzur ila sighari wanzur ila man adnabtalah. Apabila engkau berbuat dosa, jangan melihat besar dan kecilnya dosa, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berdosa, kepada Zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, mari kita taubati, mari kita perbanyak istighfar,
agar kita ketika berada di bulan suci Ramadan kita bersemangat, kita mendapatkan lazat dan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat yang kedua, wasiat Allah kepada Nabiullah Uzair alaihi salam, "Idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sighari wanzur ila man razaqah." Kalau engkau mendapatkan kebaikan yang kecil, mendapatkan rezeki yang sedikit, jangan melihat sedikit dan kecilnya rezeki, akan tetapi lihatlah siapa zat yang memberikan rezeki, yaitu zat Allah yang maha besar. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu semuanya. Ada seorang ulama Nuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Abu Bakar ibn Salim. Ya. Beliau adalah seorang ulama besar. Suatu ketika kedatangan seorang nenek-nenek, Bapak Ibu. Ia membawa sekantong beras. Ya. Mungkin isinya gak seberapa, 2 atau 3 liter beras. Kebetulan ketika datang dan sampai ke rumahnya Abu Bakar bin Salim, ya, Abu Bakar bin Salim sedang beristirahat, sedang tidur. Kemudian ada yang jaga muridnya atau santrinya. Nenek-nenek membacakan salam, "Assalamualaikum." Dijawab oleh muridnya, "Waalaikumsalam." Kata muridnya, "Ada apa, Nek?" "Saya ingin bertemu dengan Abu Bakar bin Salim." Kata muridnya, "Wahai nenek, mohon maaf, guru saya sedang beristirahat. Guru saya sedang tidur, gak bisa diganggu. Baru sadar istirahat." Tapi nenek-nenek tersebut tetap ia pengen bertemu dengan Abu Bakar bin Salim karena ingin menyerahkan, memberikan sekantong beras yang isinya tidak seberapa, mungkin 1 atau 2 liter. Kemudian cekcok, ya, di luar terdengar oleh Abu Bakar bin Salim yang sedang beristirahat. Si Abu Bakar bin Salim terbangun dari tidurnya. Kemudian ia menghampiri nenek-nenek tersebut dan dia bertanya, "Wahai nenek, ada apa?" Sang nenek pun menjawab, "Wahai Syekh, saya datang ke sini ingin menyerahkan sekantong beras ini yang isinya mungkin tidak seberapa." Kemudian apa respon Syekh Abu Bakar bin Salim? Ya, dia merespon dengan wajah yang sangat girang, yang sangat bahagia. Dia terima, dia ambil beras tersebut dengan rasa syukur kepada nenek dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang nenek pun bergembira, sang nenek pun girang. Kenapa? Karena barang tentengannya, barang bawaannya diterima oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang ulama besar. Setelah pergi, si muridnya bertanya kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, "Wahai Syekh, wahai guruku yang mulia, kenapa engkau sangat bahagia, sangat girang dengan diberikannya sekantong beras yang isinya tidak hanya seberapa, mungkin 1 sampai 2 liter?" Apa jawaban Syekh Abu Bakar bin Salim? Syekh Abu Bakar bin Salim menjawab, "Idza ma ja'anal katsir, idza ma ja'anal qalil, ma ja'anal katsir." Apabila yang idza ma syakarnal qalil, ma ja'anal katsir. Apabila yang sedikit saja tidak kita syukuri, maka yang banyak tidak akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban yang luar biasa dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal Syekh Abu Bakar bin Salim ulama besar, hartanya banyak, akan tetapi ketika dia diberi sedikit beras, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban, "Idza ma syakarnal qalil ma ja'anal katsir." Kalau yang sedikit saja tidak kita syukuri, yang banyak tidak akan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu walaupun sedikit, jangan melihat sedikitnya sesuatu, jangan melihat sedikitnya rezeki, tapi lihatlah siapa zat yang memberi rezeki, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian persiapan yang ketiga, yang terakhir, ya, menuju bulan suci Ramadan adalah
perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu beribadah di bulan suci Ramadan. Karena pada hakikatnya kita ibadah kepada Allah, bahkan kita hadirnya di majlis ini merupakan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kekuatan kepada kita, kita tidak mungkin mampu melangkahkan kaki kita hadir di majlis ilmu ini. Maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita mampu beribadah secara maksimal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tidak ada kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan illa billah, terkecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memberikan contoh doa kepada kita, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar aku dapat melakukan al khairat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau al khair satu mufrad, kalau al khairat itu jama' muannas salim, banyak kebaikannya, ya. Wa tarkal munkarat, dan dapat meninggalkan sesuatu yang munkar. Dan kita pun sering berdoa pada salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan pertolongan kepadaku untuk dapat selalu berzikir kepadamu ya Allah, dan bersyukur kepadamu agar aku dapat melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Ya, hadirin jamaah yang dicintai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini sekelumit sharing ya. Ini bukan tausiah Bapak Ibu, sebab saya belum patut untuk memberikan tausiah, masih belajar ya. Sebenarnya ya Allah, malu sekali berbicara di hadapan para guru ya, para zuriyah Rasulullah, para asatid, para kiai, para ajengan. Tapi ini sebagai tali persaudaraan kita bertemu di malam ini, mudah-mudahan ya selalu terjalin silaturahim. Dan bil khusus saya berterima kasih juga kepada Menteri Perhubungan ya, Pak Ustadz Yoyo. Beliau yang menghubungi saya, ini Menteri Perhubungan beliau. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan beliau diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin, dan mudah-mudahan keluarganya oleh Allah diberikan keluarga yang saleh dan salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari penyampaian sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.